warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi dengan NIM 42023-05085, mahasiswa Politeknik Negeri Sambas, jurusan Manajemen Informatika, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Unsur pembentukan identitas nasional yang pertama adalah sejarah. Sejarah adalah catatan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh suatu bangsa dalam perjalanan hidupnya. Sejarah juga merupakan sumber inspirasi yang motivasi bagi bangsa untuk menghadapi tantangan masa depan. Yang kedua, kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil karya, cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwujudkan dalam bentuk benda-benda atau gagasan-gagasan yang memiliki nilai-nilai tertentu. Kebudayaan juga mencerminkan cara hidup, pandangan dunia, dan kepribadian suatu bangsa. Yang ketiga, suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan asal-usul, bahasa, adat istiadat, tradisi, dan wilayah tempat tinggal. Suku bangsa juga merupakan salah satu faktor pembentuk identitas etnik atau rasional suatu individu atau kelompok. Suku bangsa di Indonesia sangat beragam dan tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Keempat adalah agama. Agama adalah sistem keyakinan dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam bentuk ajaran-ajaran, norma-norma, ritual-ritual, dan simbol yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Agama di Indonesia sangat beraneka ragam, yang dijamin kebangsaannya oleh konstitusi. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020, terhadap 6 agama resmi yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kelima adalah bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi verbal atau lisan yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, dan informasi. Bahasa juga merupakan lambang identitas sosial dan budaya suatu bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan sebagai alat komunikasi resmi antara pemerintah dan rakyat serta antara suku-suku bangsa di Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang mengikat seluruh komponen bangsa dalam satu kesatuan nasional. Bahasa-bahasa di Indonesia menjadi unsur pembentukan identitas nasional sebagai bangsa yang komunikatif dan bersatu. Selanjutnya adalah proses berbangsa. Proses berbangsa adalah suatu upaya yang melibatkan individu-individu dalam suatu wilayah atau negara untuk membentuk identitas bersama, memperkuat hubungan antar mereka, dan bekerja sama sampai dalam rangka mencapai tujuan bersama. Proses ini melibatkan berbagai aspek termasuk budaya, sejarah, nilai-nilai politik, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa persatuan dan solidaritas di antara warga negara sehingga mereka dapat bekerja sama untuk mencapai kemajuan kesejahteraan bersama. Selanjutnya adalah bangsa. Karakteristik bangsa ada 6. 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yang disebut sebagai bahasa Indonesia. Bahasa merupakan sistem yang secara arbiter dibentuk dari unsur-unsur ucapan manusia yang digunakan sebagai sarana interaksi satu sama lain. Yang kedua, bendera negara. Sang merah putih dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 menyebutkan bahwa bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Merah artinya berani dan putih berarti suci. Yang ketiga, lagu kebangsaan. Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman pada 1924.
namun dimainkan pertama kali saat Kongres Pemuda atau Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, lagu ini ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Yang keempat, Semboyan Negara. Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralisme dan multikulturalisme dalam kehidupan yang terikat dalam satu kesatuan. Kelima, Dasar Hukum Negara. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar atau UUD, merupakan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi dalam negara dan sebagai hukum dasar tertulis yang mengikat, berisi aturan yang ditaati. Hukum dasar negara ini meliputi keseluruhan. Keenam adalah kebudayaan daerah. Disebut kebudayaan nasional, kebudayaan bisa berupa kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah adalah suatu budaya asli setiap suku atau daerah yang diwariskan nenek moyang secara turun-temurun. Selanjutnya adalah implementasi nilai perjuangan melalui PKN. Pengenalan lambang dan simbol nasional, siswa dapat dikenalkan dengan lambang dan simbol nasional seperti bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Mereka dapat memahami makna dan pentingnya simbol-simbol ini dalam membentuk identitas nasional. Pelibatan dalam diskusi dan debat, mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi dan debat tentang isu-isu nasional dan sosial dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai perjuangan dan identitas nasional. Melalui berbagai metode pembelajaran dan kegiatan di sekolah, PKN dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan dan memperkuat identitas nasional. Generasi muda.